Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fiona Dianggreni. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Pemeriksaan fisik kepala. Raba sepanjang garis suturat dan fontanel. Apakah ukurannya dan tampilannya normal? Yang kedua, periksa adanya trauma kelahiran, misalnya caput suksedaneum, sefalhematoma, pendarahan subotenerotik, atau fraktur tulang tengkorak. Dan yang ketiga, perhatikan adanya kelainan kongenital seperti anencefali, mikrosefali, dan sebagainya. Pemeriksaan fisik wajah. Wajah harus tampak simetris. Terkadang wajah bayi tampak asimetris. Hal ini dikarenakan posisi bayi di intrauteri. Perhatikan kelainan wajah yang khas seperti sindrom Down atau sindrom Page-Robin. Perhatikan juga kelainan wajah akibat trauma lahir seperti laserasi. Kemudian periksa mata. Goyangkan kepala bayi secara perlahan-lahan supaya mata bayi terbuka. Periksa jumlah, posisi atau letak mata. Periksa adanya strabimus, yaitu koordinasi mata yang belum sempurna. Selanjutnya, periksa adanya glukoma kongenital. Mulanya akan tampak sebagai pembesaran, kemudian sebagai kekeruhan pada. Selanjutnya, periksa hidung. Kaji bentuk dan lebar hidung. Pada bayi cukup bulan, lebarnya harus lebih dari 2,5 cm. Bayi harus bernafas dengan hidung. Jika melalui mulut, harus diperhatikan kemungkinan ada obstruksi jalan napas. Periksa adanya penapasan cuping hidung. Jika cuping hidung mengembang, menunjukkan adanya gangguan pernapasan. Kemudian mulut. Perhatikan mulut bayi. Bibir harus berbentuk dan simetris. Ketidaksimetrisan bibir menunjukkan adanya palsi wajah. Mulut yang kecil menunjukkan mikrognathia. Periksa adanya bibir sumbing. Periksa lidah, apakah membesar atau sering bergerak. Bayi dengan edema otak atau tekanan intrakranial meninggi seringkali lidahnya keluar masuk. Kemudian telinga. Periksa dan pastikan jumlah, bentuk, dan posisinya. Pada bayi cukup bulan, tulang rawan sudah matang. Daun telinga harus berbentuk sempurna, dengan lengkungan yang jelas di bagian atas. Perhatikan letak daun telinga. Daun telinga yang letaknya rendah terdapat pada bayi yang mengalami sindrom tertentu. Selanjutnya, klavikula. Raba seluruh klavikula untuk memastikan keutuhan terutama pada bayi yang baru lahir. Dengan presentasi bokong atau distosia bahu. Periksa kemungkinan adanya fraktur. Kemudian leher. Leher bayi biasanya pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Periksa adanya trauma leher yang dapat menyebabkan kerusakan fleksus brachialis. Lakukan perabaan untuk mengidentifikasi adanya pembengkakan. Periksa adanya pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis. Adanya lipatan kulit yang berlebihan di bagian belakang leher menunjukkan adanya kemungkinan trisomi 21. Kemudian tangan. Kedua lengan tangan harus sama panjang. Periksa dengan cara meluruskan kedua tangan ke bawah. Kedua tangan harus bebas bergerak.
Jika gerakan kurang, kemungkinan adanya kerusakan neurologis atau fraktur. Periksa jumlah jari, pastikan adanya polidaktili atau sidaktili. Telapak tangan harus dapat terbuka. Garis tangan yang hanya satu buah berkaitan dengan abnormalitas kromosom. Periksa adanya paronisia pada kuku yang dapat terinfeksi atau terjabut sehingga menimbulkan luka dan perdarahan. Dada. Periksa kesimetrisan gerakan dada saat bernapas. Apabila tidak simetris, kemungkinan bayi mengalami pneumotoraks, paresis diafragma, atau hernia diafragmatika. Pada bayi cukup bulan, puting susu sudah terbentuk dengan baik dan tampak simetris. Payudara dapat tampak membesar, tetapi ini normal. Abdomen. Abdomen harus tampak bulat dan bergerak secara bersamaan. Dengan gerakan dada saat bernapas, kaji adanya pembengkakan. Jika perut sangat cekung, kemungkinan terdapat hernia diafragmatika. Abdomen yang membuncit kemungkinan karena hepatosplenomegali atau tumor lainnya. Jika perut kembung, kemungkinan adanya enterokolitis vesikalis omphalokel atau ductus omphaloentericus persistent. Genitalia. Pada bayi laki-laki panjang penis 3-4 cm dan lebar 1-1,3 cm. Periksa posisi lubang uretra. Periksa adanya hipospadia dan epispadia. Skortum harus dipalpasi untuk memastikan jumlah testi ada 2. Pada bayi perempuan, cukup bulan labia mayora menutupi labia minora. Labia utetra bisa dengan lubang vagina. Terkadang tampak adanya sekret yang berdarah dari vagina. Kemudian periksa anus dan rektum. Periksa adanya kelainan atresia ani, kaji posisinya. Mekonium secara umum keluar pada 24 jam pertama. Jika sampai 48 jam belum keluar, kemungkinan adanya mekonium plug syndrome, obstruksi saluran pencernaan. Kemudian tungkai. Periksa kesimetrisan tungkai dan kaki. Periksa kedua tungkai harus dapat bergerak bebas. Periksa adanya polidaktili atau sidaktili pada jari kaki. Kemudian spinal. Periksa spinal dengan cara menelungkupkan bayi. Cari adanya tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida, pembengkakan, lesung atau bercak kecil berambut yang dapat menunjukkan adanya abnormalitas medula dan spinal atau kolumna vertebra. Kemudian kulit. Perhatikan kondisi kulit bayi. Periksa adanya ruam dan bercak atau tanda lahir. Periksa adanya pembengkakan. Periksa adanya vernikaceosa. Periksa adanya lanugo. Jumlah yang banyak dapat pada bayi kurang bulan. Selanjutnya,
Jelaskan pada ibu atau keluarga tentang hasil pemeriksaan. Rapikan bayi, bereskan alat, lakukan pendokumentasian tindakan dan hasil pemeriksaan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.